Anda kembali menyaksikan MNC News Today. Pemirsa, Australia menjadi salah satu negara yang melaksanakan upacara pengibaran bendera merah putih lebih awal karena perbedaan waktu. Nah, lantas bagaimana jalannya dan perasaan anggota Paskibra KJRI Melbourne 2022 yang ikut serta? Kita sudah terhubung dengan Arjunita Putri via Zoom. Selamat siang waktu Indonesia, Putri. Halo, selamat siang, Mas. Putri, Selamat sore untuk waktu di Melbourne. sana sore ya, jam berapa sekarang? Sekarang sekitar jam 5, Jam hampir setengah 5. 6. Terpaut kurang lebih 2 jam begitu ya Iya, da- 2 sampai 3 jam. dari Jakarta. Putri, ini tahun pertama mengibarkan atau sudah sebelumnya sudah berapa kali mengibarkan di Melbourne? Untuk saya sendiri ini tahun pertama kalinya juga mengibarkan Mhm. bendera merah putih. Sudah berapa lama di Australia, Putri? Kurang lebih baru 6 bulan karena terpotong adanya pandemi, Mhm. jadi saya baru bisa datang ke Melbourne di akhir tahun kemarin. Oke, akhir tahun kemarin ke Melbourne dan Agustus ini sudah didownload langsung menjadi anggota Paskibra begitu ya, pengibar bendera di KJRI tadi begitu ya. Bagaimana rasanya Iya. mengibarkan bendera merah putih di negeri tetangga? Wah, kalau ditanya bagaimana rasanya campur aduk, I Mhm. feel really honored dan juga terharu bisa mendapat opportunity untuk mengibarkan bendera merah putih di negara lain, tepatnya di Melbourne, dan juga jadi bangga karena Mhm. bisa turut andil merayakan kemerdekaan Indonesia. Oke, kalau Nita sendiri di Indonesia memang anggota Paskibra atau backgroundnya apa saja sampai jadi anggota Paskibra Kalau di Melbourne ini? Iya, kalau untuk background sendiri baru pernah kali ikut Paskibra itu di Melbourne karena Oke. saya ngelihat kayak opportunity yang bagus untuk mencoba hal baru. Oke, di sana Nita sendiri ini adalah eh, punya eh, lebih sering kesibukannya seperti apa Nita sehari-hari? Kalau kesibukan, saya sedang akhir-akhir ini sibuk di tahun terakhir perkuliahan Mhm. dan juga Paskibra dan beberapa organisasi lainnya di luar dari kuliah seperti PPIA. Oke, kalau Indonesia kan untuk menjadi paskibra K begitu atau pasukan pengibar bendera di lingkup tertentu ini ada prosesnya, ada mekanismenya, ada seleksi begitu. Kalau di Melbourne sendiri bagaimana? Ada seleksi serupa atau tidak? Betul sekali, kita juga ada beberapa tahap-tahap Mhm. untuk menjadi paskibra atau purna paskibra di Melbourne. Pertama, saya sendiri melakukan preseleksi, lalu lanjut lagi ke tahap seleksi dan interview. Lalu setelah lolos, setelah interview dan seleksi, baru kita ada pelatihan kurang lebih 3 sampai 4 bulan. Lalu ada pengukuhan saat kita sebagai capas sudah dipilih, dan baru gladi bersih dan juga menjalankan tugas untuk mengibarkan bendera merah putih di Oke. 17 Agustus ini. The whole proses dari awal seleksi sampai akhirnya tadi mengibarkan itu berapa lama tadi? 4 bulan pada saat seleksinya saja kan? Iya, kurang lebih 3 bulan untuk benar-benar latihan yang Oke. benar-benar di drill dari awal. Karena basic kita di dalam satu pasukan kan berbeda-beda. Jadi Mhm. kayak harus dari nol lagi diajarinnya oleh kakak-kakak senior sebelumnya. Oke, bagaimana mekanisme latihannya? Ada pembeda nggak ya dengan di Indonesia kalau misalnya kita uh, tilik suasana di Melbourne ini? Kalau untuk tim Melbourne sendiri, karena kami juga punya kesibukan yang berbagai Mhm. macam, jadi ada latihan di weekdays yang dimulainya setelah jam 5 sore, dan juga ada satu kali latihan di weekend, yaitu di Sabtu, uh, hampir full day, karena untuk mengejar waktu-waktu yang nggak terkejar selama weekdays tersebut. Oke. Dan mendekati 17-an mulai ditambah-tambah lagi hari latihannya, karena udah mulai fokus harus buat Mhm. ngibarin bendera merah Tidak putih. mudah artinya untuk menjadi pengibar bendera di KJRI sana juga karena seleksinya juga ternyata ketat dan persiapannya juga begitu lama. Lantas sebetulnya apa yang kemudian mendorong Putri begitu untuk akhirnya mau maju menjadi paskibra di tengah kesibukan Putri yang ini juga kan tengah mengenyam pendidikan di sana. Salah satu hal yang mendorong adalah uh, untuk membanggakan dan memperkenalkan tentang culture di Indonesia, bagaimana sih merayakan kemerdekaan, dan juga kayak
gimana caranya, pengen tahu lebih dalam sebenarnya Mhm. seperti apa sih Paskibra tuh, karena kayak sebelumnya belum ada opportunity yang bisa Mhm. saya ambil saat di Indonesia, dan juga membanggakan sekali kalau bisa mengibarkan bendera merah putih di negara lain seperti itu. Oke, terus perasaannya gimana setelah berhasil mengibarkan bendera? Rilis kah? Alhamdulillahnya udah relief semuanya, udah ngerasa tenang dan juga Mhm. udah nggak deg-degan lagi, dan bahkan senang dengan lancarnya perjalanan hari ini. Oke, sempat ada kendala atau tidak pada saat proses dari awal begitu sampai tadi? Kendalanya kurang lebih terhadap cuaca karena di sini sedang di penghujung winter, Mhm. jadi anginnya cukup keras dan cukup mengganggu sedikit karena dingin juga. Kurang lebih Oke, hanya kendala cuaca sih yang dirasakan oke. kami sebagai pasukan. Oh, di sana ternyata lebih dingin daripada di Indonesia begitu ya pada saat musim ini. Betul, betul sekali. Oke, kalau itu bicara kendala, momen. Tentu dari proses seleksi begitu suka dukanya juga banyak yang mungkin bisa diceritakan oleh Putri. Seperti apa? Mungkin saya bisa bercerita tentang momen-momen yang menarik yang saya rasakan selama di Mhm. Paskibraka Apa JR itu, Put? Melbourne adalah saat momennya kalau kita hamil seminggu diberitahu oleh teman-teman kakak sebelumnya kalau kita ada pengibaran di Federation Square. Kita baru Oke. tahunya hamil seminggu, dan itu lumayan mengagetkan untuk kita karena kita harus menyiapkan mental dan fisik yang lebih lagi. Dalam sehari harus mengibarkan 2 kali bendera merah putih di Melbourne. Dan juga saat pemilihan posisi, menurut Oke. saya sangat menarik karena kita baru dikasih tahu H-1 atau pas saat Ah. gladi bersih. Jadi kita semua sebagai pasukan harus siap mau ada di posisi manapun itu. Berarti serupa seperti di sini ya, begitu untuk pengumuman posisi-posisinya itu disampaikan di detik-detik menjelang prosesi pengibaran. Di sana itu Hamin satunya. Kalau Putri tadi kebagian apa, Put? Kalau tadi saya kebagian untuk membawa bendera merah putih sebagai baki. Oke, pembawa bakinya ya. Ada Iya, beban tersendiri nggak betul. sih bawa baki begitu yang berisi bendera merah putih? Beban tersendiri pasti ada karena membawa bendera merah putih supaya banyak banget pemikiran kayak supaya jangan jatuh, jangan goyang, Mhm. jangan terlihat jelek, harus terlihat sempurna. Jadi harus dipikirin lagi Mhm. mindsetnya untuk bawa dan perform yang terbaik. Tapi memang tuntutan itu ada ya dari luar. Tuntutan kayak jangan terlihat jelek, jangan terlihat eh, ada tekanan-tekanan seperti itu dari luar atau seperti apa? Lebih kepada diri sendiri karena Hmm. pengen memberikan performa yang terbaik untuk pasukan dan juga untuk teman-teman dan untuk semua warga Indonesia yang ada di Melbourne saat melihat upacara bendera merah putih. Oke, Put. Pelajaran apa yang bisa diambil setelah menjadi anggota Paskibraka? Paskibra di sana maksudnya. Wah, kalau untuk pelajaran banyak sekali karena kayak mulai dari ketertiban, disiplin waktu, dan juga Mhm. mulai menghargai every little things yang ada di sekitar kita, itu bisa saya dapatkan dari Paskibraka JR Melbourne, dan juga kekeluargaan dan beradaptasi dengan lingkungan baru kayak seperti itu. Oke, jadi punya teman-teman baru juga dan bisa bekerja sama begitu ya dengan tim di sana. Usai jadi Paskibra, cita-citanya apa rencana selanjutnya, Putri? Kalau untuk cita-cita secara long term, jujur pengen banget untuk bisa berkontribusi lagi ke negara, balik lagi ke Indonesia, dan juga membuat opportunity baru di Indonesia, sehingga kayak apa yang bisa saya dapatkan di Melbourne bisa balik lagi ke Indonesia, seperti itu kalau untuk Oke. cita-cita jangka Atau Jajan panjangnya. tertarik nggak untuk jadi Paskibra di tanah air nanti ketika pulang? Wah, kayaknya udah nggak cukup ya umurnya. Baik Putri, terima kasih atas waktunya sudah bergabung bersama kami di MNC News Today hari ini. Sama-sama. Selamat kembali melanjutkan aktivitas. Selamat siang waktu Indonesia Barat dan di sana selamat sore mungkin ya. Selamat Sampai jumpa siang kembali juga, Putri. Mas.